Hey, Tsemagon! Seperti biasa, bikin kabar kalian di minggu ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Arc Elbaf di One Piece sejauh ini sangat amat menarik dengan beberapa pengungkapan besar-besaran pengetahuan dan juga pengenalan karakter yang juga sangat menarik, seperti Samrock V. Garland. Dan lebih dari itu, ada juga karakter legendaris lain yang diperkenalkan Oda di Arc Elbaf ini, yakni tangan kiri Raja Bajak Laut dan pria yang dikenal sebagai pemakan gunung, Scooper Gaban. Sejauh ini, Scooper Gaban hanya melawan Luffy dan juga Zoro dan menguji kemampuan mereka. Namun, perannya yang lebih besar belum datang dan Oda sepertinya telah menyiapkannya untuk memiliki dampak besar di masa mendatang. Gaban membuktikan dirinya sebagai monster yang sangat kuat dalam pertarungan. Di masa jayanya, ia dikatakan setara dengan orang-orang seperti Rayleigh dan juga Roger, dan terkenal di penjuru dunia sebagai pemakan gunung. Bahkan di usia tuanya, Gaban terbukti sebagai monster karena ia pernah bertarung melawan Luffy di Kastil Aurus dan mengujinya. Dalam waktu yang benar-benar singkat, Gaban pun benar-benar mengalahkan Luffy dan bahkan Gaban memaksakan Luffy untuk menggunakan Gear 5-nya di sana. Jadi jelas, Scooper Gaban masih sangat kuat dan kita akan tahu lebih banyak kekuatannya yang akan dia tunjukkan dalam beberapa chapter berikutnya. Tentu saat ia berhadapan dengan Holy Knight. Scooper Gaban memiliki peran yang sangat besar dalam alur cerita One Piece ke depannya. Gaban memiliki dua peran utama di negeri Elbaf. Oda telah dengan hati-hati memperkenalkan Scooper Gaban di Elbaf, sesuatu yang telah ia rencanakan sejak awal cerita pasca time skip. Nah, sekarang Gaban sepertinya akan mendapatkan dua peran penting di dalam cerita Elbaf. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Oda kepada Scooper Gaban adalah mengungkap kelemahan dari Ksatria Suci. Ksatria Suci ini sangat kuat dan di atas semua itu mereka juga memiliki regenerasi yang luar biasa. Ksatria Suci pun dapat dengan mudah untuk beregenerasi dan kembali normal. Nah, kemampuan regenerasi ini juga ditunjukkan oleh Gorosei di Egghead. Jelas kekuatan ini telah diberikan kepada mereka oleh Im Sama sendiri dan bahkan Luffy tidak sanggup untuk melawannya. Sekarang Gaban sebagai legenda akan menunjukkan pengalaman serta mengungkap kelemahan dari para kesatria suci ini nanti. Ini berarti bahwa Scooper Gaban akan beraksi dan dia akan menunjukkan kepada kita semua cara bagaimana melawan faktor regenerasi para Gorosei dan juga para kesatria suci ini. Nah, kemungkinan besar ini akan mengharuskan seseorang memiliki haki menakluk yang sangat amat kuat. Dan mengingat Gaban telah menunjukkan kekuatan ini, jadi seharusnya tidak akan terlalu sulit baginya untuk melukai kesatria suci ini. Namun, kemungkinan besar ia pun juga menggunakan penerapan khusus haki penakluk ini yang belum diketahui oleh Luffy. Karena ia tidak dapat melukai para tetua ini di Egghead. Mengajarkan Luffy dan juga kru tentang kelemahan monster pemerintah akan menjadi peran utama pertama dari Scooper Gaban di negeri Elbaf. Alasan kedua, mengapa Oda memperkenalkan Scooper Gaban ini adalah agar dia mengungkapkan lokasi Road Poneglyph terakhir. Gaban memiliki bekas luka api di wajahnya yang bisa jadi membuatnya menjadi manusia dengan bekas luka bakar yang dicari-cari semua orang. Gaban pasti tahu di mana Road Poneglyph terakhir berada. Dia sudah meminta Luffy untuk menemuinya di akhir pertempuran di Elbaf. Ini berarti bahwa petunjuknya sudah kuat. Luffy dan kru akan menemukan rahasia terbesar dari Road Poneglyph terakhir berkat dari Scooper Gaban ini. Jadi ini pun juga menegaskan bahwa Scooper Gaban tidak akan mati di Elbaf dan bahwa dialah yang akhirnya akan membimbing Luffy dengan tujuan terakhir dari mereka, yakni Pulau Lovedale. Nah, di samping itu, Oda Sensei juga telah merencanakan sesuatu yang besar pada karakter dari Gunko. Menariknya jurus yang digunakan oleh Gunko di chapter terakhir bernama Alo atau ujung panah. Maka dia mungkin saja akan abadi. Alo bisa disebut sebagai lidah buaya yang pada masa Mesir kuno disebut sebagai tanaman keabadian dan digunakan secara medis untuk mengobati luka dan lain-lain. Ini juga digunakan untuk kebutuhan wajah oleh ratu-ratu Mesir dan salah satu ratu tersebut adalah Nefertiti. Jadi Gunko bisa jadi adalah seseorang yang sangat penting dan bisa jadi dekat dengan Im Sama. Kemudian di chapter sebelumnya kita pun mengetahui bahwa Gunko langsung mengambil kolon karena tahu betapa berharganya dia. Dia adalah putra dari Scooper Gaban dan tahu bahwa jika saatnya tiba, mereka pun dapat memancing Scooper Gaban ini masuk dengan menggunakan putranya ini. Monkey D. Dragon pernah berkata bahwa anak adalah kelemahan dari orang tua.
Yup, dan bisa jadi para kesatria suci khususnya pemerintahan dunia sudah mengetahui hal semacam ini. Bahkan akan memancing ikan yang lebih besar lagi agar bisa mereka dapatkan. Sekelas dragon saja yang bisa akan muncul setelah Luffy kewalahan di negeri Elbaf. Fun fact, sepertinya Gunko ini menderita heterokromia, yakni mata yang memiliki warna berbeda. Terkadang hal ini disebabkan oleh cedera mata yang disebut sebagai anizogor. Aktor David Bowie terkenal menderita penyakit ini. Nah, kalau dia tidak terlahir dengan kondisi itu atau bukan dari buah iblisnya, mungkinkah itu cederanya di masa kecil? Menarik lagi untuk membahas menyangkut tentang Lemmy, adik kandung dari Lau. Dalam flashback dari Lau, kita melihat ibu dan ayahnya meninggal, tetapi sama sekali kita tidak melihat adik dari Lau. Dalam flashback tersebut juga rumah sakit tempat adik dari Lau dirawat ternyata terbakar. Nah, jika dia mengalami luka bakar di wajahnya dan menyembunyikannya dengan perban, maka pemerintahan dunia ini mungkin membawanya untuk melakukan eksperimen dengan anak-anak lain di kota Revenge. Dari sekian banyak penduduk dan anak-anak yang dilakukan eksperimen tersebut, ternyata adik dari Lau ini pun berhasil. Dan ketika dia masih hidup, mereka tidak mengeksekusinya pada saat itu dan mereka malah mengambil salah satu orang di antara anak-anak ini dan membiarkannya berlatih dan menjadi lebih kuat. Siapa yang akhirnya terpilih tersebut itu pun langsung menjadi salah satu dari kesatria suci. Adapun penampilannya yang menggunakan perban ini, bisa saja dia masih memiliki bekas luka bakar di wajahnya atau dia masih mengidap penyakit Amberlin Syndrome seperti layaknya Lau kemarin. Jadi wajahnya bisa saja berisikan flek-flek putih yang tidak bisa hilang, namun penyebaran dari penyakit ini di stop oleh suatu hal, bisa saja oleh regenerasi miliknya. Jadi ini membuka pintu teori bahwa Gunko ini bukanlah Tenryubito, melainkan anak-anak yang diculik dijadikan eksperimen dan siapapun anak yang berhasil keluar dari eksperimen tersebut dengan bertahan hidup, itu pun akan direkrut dan mereka akan menjadi bagian dari pemerintah dunia. Nah, sekarang tentu peperangan akan semakin dekat di negeri Elbaf dan salah satu hal yang paling harus diantisipasi oleh para kru di sini tentu saja adalah kekuatan dari Rimouski Killingham yang paling berbahaya. Bagaimana jika dia mewujudkan impian dari kru Mugiwara, khususnya Usopp yang memiliki jiwa pemimpinya? Ini akan menjadi sasaran empuk bagi Killingham dan sudah saatnya bagi Usopp untuk mengatasi ketakutannya. Selain itu ada juga karakter Zoro yang telah menghadapi kematian berkali-kali. Ia menggunakan kekuatan iblis dari tekniknya dan juga bercita-cita menjadi raja di dunia bawah. Apakah kalian masih ingat Zoro telah menghadapi malaikat maut sebelumnya pasca Wano, seperti yang disebutkan di awal cerita ketika ia mengaku tidak takut pada malaikat maut? Nah, jadi bagaimana jika satu ketakutannya ini akan berhasil dihidupkan oleh kemampuan dari Rimouski Killingham? Jadi kalian tahu bahwa Killingham ini dapat menidurkan seseorang. Jadi ada kemungkinan juga bahwa kebangkitannya memungkinkan dia untuk membuat semua orang tertidur. Bahkan untuk dirinya sendiri dan memasuki dunia paralel tempat mimpi. Ketakutan dan juga kekuasaan Killingham berada dan permainan pun akhirnya dimulai. Jika kalian terluka dalam mimpi itu, kalian juga bisa terluka di kehidupan nyata. Dan tubuh kalian akan mengalami rasa sakit yang sama dan terkoyak seperti saat kalian terluka di dalam dunia mimpi milik Killingham. Yup, jadi inilah kekuatan mimpi yang hebat yang dimiliki oleh Dewa Naga Rimouski Killingham yang patut diwaspadai di Elbaf. Yap, jadi bagaimana menurut kalian, apakah nanti kedepannya Gaban akan berhasil untuk membuka kunci untuk mengalahkan para kesatria suci dalam hal regenerasi yang mereka miliki? Terima kasih sudah menonton dan ingat di minggu ini kita akan mendapatkan chapter terbaru dari manga One Piece. Jangan lupa untuk like dan komennya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita